Oke, shalom semuanya. Shalom. Yes, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Jangan biarkan masker menghalangi suara kita ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk memberikan suara yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan terima firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau persiapkan hati kita, fokus kita, telinga kita, pikiran kita, segenap kehidupan kita, untuk kita benar-benar fokus sama firman. Amin. Pastikan ketika firman Tuhan dibentangkan, kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan sesuatu. Apa itu sesuatu? Mendapatkan rema, mendapatkan intisarinya, mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Dan juga di dalam sesi-sesi penyampaian firman yang lain yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengarkan. Amin. Supaya jangan sampai ketika kita dengar firman, itu sama dengan teman tidur, Bapak Ibu. Atau pengantar tidur. Nanti biasanya di rumah dengerin YouTube firman sampai ngantuk. Di sini dengerin firman, jangan sampai ngantuk. Amin? Amin? Mau berfokus Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Mau konsentrasi? Oke, yuk. Berikan salam sama kanan kirimu dulu, katakan, ayo bangun dengar firman. Ayo bangun dengar firman ya. Oke. Seger Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Amin, yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau baca ayatnya, ada di Yakobus pasal yang keempat, ayat 8 sampai yang 10. Dengan kasih Kristus, saya harap untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berdiri sebentar untuk kita baca ayatnya ya. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan yang 10. Bisa langsung ditampilkan? Oke, kita baca ya di hitungan yang ketiga. Ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini boleh diberikan tema dalam satu kalimat adalah mendekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita diciptakan sebagai manusia oleh Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini punya yang namanya kodrat dan juga tujuan. Di dalam setiap kehidupan kita satu persatu. Tapi ada satu kodrat buat setiap kita manusia. Kodrat itu apa? Istilahnya hakikat. Aslinya manusia, intinya salah satu kodratnya manusia yang seharusnya jadi sifat atau ciri manusia adalah kita sebagai makhluk sosial. Makhluk apa Bapak Ibu? Sosial. Sebagai makhluk sosial artinya kita ini tidak sendiri. Ada pribadi yang lain, ada orang yang lain di dalam kehidupan kita. Itulah kita disebut makhluk sosial. Itulah kodrat kita sebagai manusia. Dan perlu Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui juga bahwa Tuhan ketika menciptakan kita manusia, membentuk kita, menciptakan kita, menentukan gambar dan rupa kita sesuai dengan gambar dan rupa Dia Tuhan. Kita diciptakan untuk tidak sendiri. Katakan sama-sama, tidak sendiri. Sekali lagi, tidak sendiri. Yakobus 4-nya ditandai, mari kita lihat di Kejadian 2, ayat 18. Yang sudah katakan amin. Oke, yuk. Kejadian 2, ayat yang ke-18. Kita lihat ya, yuk. Kejadian 2 ayat 18, perhatikan saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu
seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Nah, ayat ini biasanya keluar ketika pernikahan. Amin. Ketika pernikahan gitu ya, dikeluarkan ayat ini. Wah, tidak baik baginya seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian perhatikan. Ayat ini bukan menyuruh kita untuk menikah, gitu ya. Tetapi ayat ini menandakan bahwa Tuhan menggambarkan, menyatakan, mendesain setiap kita untuk jadi pribadi yang tidak sendiri. Amin. Kita diciptakan, tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri saja. Karena itu ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan juga ciptakan Hawa. Nah, Bapak Ibu, kita ini diciptakan untuk tidak sendiri. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Allah bilang tidak baik manusia ini seorang diri saja, apakah manusia sudah jatuh dalam dosa? Halo? Belum ya? Artinya gambar dan rupa Tuhan itu masih sangat sempurna di gambaran Adam pada waktu itu, betul? Sebelum dia jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan juga tidak sendiri. Lebih tepatnya Tuhan tidak mau sendiri. Bapak Ibu pernah nggak terpikirkan kenapa Dia yang maha kuasa itu, Dia yang hanya dengan firman-Nya bisa lakukan apapun, Dia yang hanya dengan perkataannya langit pun jadi, bumi pun jadi. Seperti lagu tadi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Kenapa Allah yang dengan firman-Nya itu menciptakan semuanya harus punya malaikat bersama-sama dengan Dia? Harus menciptakan manusia yang bisa berinteraksi dengan Dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak baik bagi Allah untuk seorang diri saja. Amin. Pernah nggak terpikirkan? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu perlu malaikat? Diutus, ayo Gabriel kamu ke sana ngomong. Ayo Mikael, ayo kamu perang sana sama Lucifer. Kalahkan roh-roh jahat itu. Ayo siapa diutus malaikat Tuhan? Ada malaikat Tuhan yang diutus ke kolam Bethesda untuk menggoyangkan airnya. Ada malaikat Tuhan yang diutus untuk menemui Nabi Daniel. Ada malaikat Tuhan yang diutus untuk menemui semua nabi, para rasul, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau sendirian. Amin. Karena itu Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Amin Bapak Ibu. Nah karena itu Tuhan menginginkan setiap kita itu untuk mendekat sama Tuhan. Semua cara, semua misi yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, semua ketentuan, semua hukum di dalam Alkitab, intinya satu, Tuhan itu ingin kita itu bisa dekat dengan Dia. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia memilih untuk menuruti dosanya, ada jembatan yang terputus di sana antara kita dengan Tuhan. Dulu Adam cari Tuhan, itu nggak harus masuk ke kamar, kunci pintu, duduk dulu. Enggak, dia langsung panggil, langsung ngomong muka dengan muka, Tuhan begini. Dan Tuhan berikan gambaran itu lewat Musa, lewat nabi-nabinya. Bahwa sesungguhnya walaupun ada jembatan yang terputus, Tuhan masih membuka diri buat setiap manusia, untuk setiap kita boleh mendekat pada Tuhan. Karena itu pada zaman bangsa Israel, diberikanlah yang namanya Taurat dan setiap ketentuan. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan, walaupun masih harus melalui perantara imam, tapi Tuhan masih membuka jalan buat setiap kita manusia untuk berhubungan dengan Dia. Dan itu semua digenapkan di zaman perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus sampai hari ini. Artinya kita diberi hak
Kita diberi kesempatan untuk kita ini mendekat sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan kepingin buat setiap kita ini mendekat. Pesan yang hari ini Tuhan mau sampaikan itu kuat. Ingin setiap kita mendekat. Sama-sama saya, mendekat. Sekali lagi, mendekat. Mendekat sama Tuhan. Baik engkau sedang susah atau engkau sedang senang. Hari ini saya tidak tahu bagaimana setiap kondisi kita. Tapi maupun engkau hari ini lagi susah, walaupun engkau lagi senang, Tuhan cuma minta satu, mendekat. Tuhan ingin membawa hidup kita itu lebih baik dan lebih kuat di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang tidak ingin sendiri. Dia yang ingin membawa kita. Dia sudah sediakan semuanya. Baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera, anugerahnya, berkatnya, mujizatnya. Sesungguhnya semuanya itu sudah disediakan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan mendekat sama Tuhan, ini adalah hal yang paling mendasar dalam kekristenan kita. Tujuan kita menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, itu bukan hanya untuk melakukan ritual, bukan hanya untuk sekedar datang ke gereja, bukan hanya untuk sekedar berkomunitas, tidak. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah kita punya hubungan yang baik dan lekat dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Amin Bapak Ibu. Ini yang paling mendasar. Rasa yang Tuhan tanamkan pada pagi hari ini. Supaya setiap kehidupan kita itu mendekat sama Tuhan. Amin. Mendekat, mendekat, dan mendekat. Amin Bapak Ibu. Halo? Amin. Mendekat sama Tuhan. Boy. Itulah tujuannya kita hari ini di tempat ini. Paling dasar Bapak Ibu. Dekat sama Tuhan. Ketika engkau hari ini dengar firman, sekarang ini, detik ini di tempat ini, maupun engkau yang ada di rumah, secara live streaming. Engkau dengar firman, buat apa? Bukan cuma buat kata-kata motivasi, tidak. Tapi ini membuat engkau selangkah lebih dekat sama Tuhan. Amin. Engkau memuji Tuhan, selangkah lebih dekat sama Tuhan. Setiap ibadah yang engkau lakukan dengan segenap hatimu, dengan segenap tubuhmu, dengan segenap jiwamu, itu adalah satu langkah untuk mendekat pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mengerti? Hari ini saya cuma mau sampaikan apa yang Tuhan tempatkan untuk firman Tuhan hari ini. Mendekat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertanyaannya, sudah seberapa dekatkah kita sama Tuhan? Apakah kita sudah mulai sedikit demi sedikit memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sudahkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendengar suaranya? Amin. Sudahkah hatimu berpaut kepadanya? Sudahkah kehidupanmu ada Dia yang berdaulat di dalamnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini mungkin tema hari ini mungkin sesuatu yang sangat mendasar, yang sering kali digaungkan. Tapi memang inilah yang terpenting. Tujuan kita paling mendasar sebagai orang Kristen. Kita berpaut pada satu pribadi, yaitu Tuhan. Amin. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apa? Mendekat. Mendekat artinya adalah mendekat
dengan segala keberadaan kita sampai merasakan hadiratnya. Mendekat membawa diri kita berinteraksi lebih lagi dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia, Tuhan, akan mendekat kepada siapa Bapak Ibu? Halo? Mendekat kepada siapa? Oh, kayaknya kok nggak sepakat gini. Waduh. Ayo, kayaknya kok nggak sepakat gini. Mendekat pada siapa? Oke, kepada kita. Ya. Bapak Ibu, perhatikan. Kalau kita mendekat, Tuhan akan mendekat. Sesungguhnya pilihan itu Tuhan serahkan dalam tangan kita. Tapi setiap kesempatan sudah Tuhan sediakan buat kita. Tinggal kita mau ambil nggak kesempatan itu. Amin. Mendekat. Mendekat artinya adalah membawa diri kita itu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Membawa diri kita itu lebih lagi berinteraksi dengan Tuhan. Dan mendekat itu bukan hanya sekedar ritual atau sekedar kita hanya untuk berdoa tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan. Tetapi mendekat adalah ketika engkau berdoa, engkau rindukan jamahannya terjadi buat engkau. Ketika engkau duduk berlutut di kamar, engkau kunci pintu kamarmu. Yang engkau rindukan, yang engkau inginkan adalah hadiratnya. Adalah ketika engkau bisa berkomunikasi satu persatu, muka dengan muka. Dengan Tuhan. Amin. Halo? Halo? Apakah ini konsep yang baru Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ini firman. Halo? Atau ini baru dengar ya? Saya pernah diceritani Bunda gitu, di satu jemaat gitu bilang katanya, oh saya baru dengar kalau kita ini harus bertobat loh, piye? Bapak Ibu tahu kalau kita ini harus mendekat sama Tuhan? Halo? Yakin tahu? Oke. Kok kayaknya kok kaget gitu saya ngomong, mendekat? Hah? Kok kayaknya, hah? Itu kayak nggak tahu gitu. Bingung saya yang di sini loh. Perasaan Bunda, Pak Gem, Om Un, Yanuar sudah sampaikan semuanya. Halo Bapak Ibu, mendekat. Amin. Datang sama Tuhan, berinteraksi sama Tuhan lebih lagi. Caranya bagaimana? Jam doamu. Tangkap perasaan ini. Tuhan, hari ini sampai ke depannya nanti. Dan itu sudah berlaku dari sebelum-sebelumnya. Menginginkan setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Untuk lebih lagi mendekat sama Tuhan. Dengarkan ini. Tuhan ingin kita semua lebih dekat lagi sama Tuhan. Buat setiap engkau yang sudah lama tidak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu menanti Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Amin. Mendekat. Membawa diri kita itu berinteraksi. Pastikan Bapak Ibu ini untuk prakteknya sehari-hari. Ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian saat teduh di rumah. Berdoalah dengan hati yang penuh kerinduan. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah lihat ini? Video di YouTube. Ada orang berdoa KKR gitu, hamba Tuhan yang doa sampai nangis-nangis gitu. Ada yang pernah lihat angkat tangannya? Halo, angkat tangannya. Pernah lihat? Oke. Yang nggak pernah lihat nanti dilihat ya. Sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi. Siapa yang pernah merasakan ketika dalam satu ibadah atau satu KKR. Yang pernah merasakan engkau dijamah Tuhan luar biasa. Dan seolah-olah engkau dengar suaranya dia secara langsung. Engkau bertemu dengan dia secara langsung. Angkat tangan. Angkat tangan. Loh, yang lain? Bapak Ibu, yang bisa gitu, kita semua satu persatu.
di rumah di saat teduh pribadimu. Tergantung ketika kita berdoa, apa yang kau cari. Amin. Amin Bapak Ibu. Bunda sering cerita sama saya, bahwa ketika Tuhan menempatkan beberapa visi dan beberapa arahan buat setiap jemaat yang di tempat ini maupun untuk jemaat yang ada di luar, yang Bunda harus membantu melayani. Saya juga rindu, itulah yang terjadi juga buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Lihat, ketika Bapak, Ibu doa, duduk berlutut, bangun tidur, atau kapanpun waktu yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sediakan buat Tuhan. Duduk, berdoa. Mungkin awalnya itu susah, tapi pertama coba, munculkan saja dulu kerinduan untuk Bapak, Ibu itu ketemu sama Tuhan. Coba hari ini saya sampaikan ini. Coba nanti ketika doa bawa di dalam doa. Tuhan, kemarin waktu Andre menyampaikan firman Tuhan, katanya, Tuhan akan mendekat kalau saya mendekat. Nyatakan hadirat-Mu bersamaku ketika aku berdoa. Amin. Cari Tuhan. Berbahagialah setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saat teduhnya, itu saat teduh yang mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mencari, maka engkau akan mendapat. Yang engkau dapat bukan harta, bukan cuma harta. Yang engkau dapat itu sumbernya harta. Yang engkau dapat itu bukan kesehatan, tapi sumbernya kesehatan. Yang engkau dapat bukan kehormatan, tapi sumbernya kehormatan. Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Yuk, bagaimana sekarang tiap hari kita berdoa? Sudahkah tiap kali kita berlutut, kita punya jam doa, doa kita itu merindukan untuk kita bertemu dengan Tuhan? Ini secara prakteknya. Engkau berdoa, naikkan pujian, menyembah. Amin. Di sini ada yang berdoa ketika saat teduh naikkan pujian? Ya, naikkan pujian ya, nyanyi, nyembah. Inginkan Tuhan. Terus dalam saat teduh kita. Dan ini rahasianya ya, ini orang yang sering saat teduh pasti tahu. Enggak setiap hari, kesempatan untuk terima hadirat Tuhan, itu terjadi. Percayalah. Ada kalanya seperti susah banget gitu. Tapi terus lakukan itu. Sampai engkau dapat hadiratnya. Kalau hari ini belum bisa, coba lagi besok. Besok belum bisa, coba lagi lusa. Lusa belum bisa, coba lagi berikutnya. Sampai engkau dapatkan dan rasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Penting sekali. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini pernah merasakan tuntunan Tuhan? Oh, seakan kayaknya nggak mungkin ini. Tapi tiba-tiba Tuhan seperti menggerakkan hati. Seperti tiba-tiba ada yang ngomong, terus tiba-tiba masalahnya selesai. Ada? Halo? Ada? Dan Bapak Ibu? Halo, amin? Loh, sebentar ini kok bingung. Ini baru lah Bapak Ibu, enggak ya? Halo? Enggak ya? Oke. Itulah saat teduh Bapak Ibu, mendekat sama Tuhan. Dan saya percaya, kalau pendeta yang di KKR sana bisa, engkau juga bisa. Amin? Karena kita sama-sama anak Tuhan, betul? Sama-sama manusia, betul? Sama-sama makan nasi, betul? Ada yang makan angin di sini? Melempung. Oke. Yang pertama apa tadi? Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat adalah mengaku dosa kita dan berkomitmen sekuat tenaga untuk menjauhi dosa. Amin Bapak Ibu. Itulah yang namanya bertobat. Nah, bertobat ini gunanya adalah untuk membuat kita itu lebih mudah dalam mendekat pada Tuhan.
Karena ketika kita bertobat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hati kita ini akan lepas dari yang namanya rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa malas, rasa kepahitan, rasa yang khawatir. Hati kita ini kalau kita bertobat, itu akan membuat kita lebih mudah untuk mendekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata apa? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat aku kalau dia tidak kudus. Amin. Firman Tuhan juga katakan, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus, kata firman Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Untuk melakukan yang pertama, untuk mendekat tadi, bertobat. Ini untuk semuanya. Dari tadi firman itu untuk semuanya, termasuk saya. Apa yang masih kurang dari diri kita, Bapak Ibu? Saya tahu kita semua ada di sini, tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana niat dan usaha kita untuk kita ini sedikit demi sedikit terus membenahi hidup kita sampai kita ini boleh hidup dengan kudus. Amin Bapak Ibu. Apa sih kekurangan yang masih ada? Ayo dibenahi. Ayo mulai ambil komitmen. Dan lihat, bertobat itu membawa kita pada perubahan. Artinya ada yang berubah. Pola pikir kita berubah. Cara hidup kita berubah. Cara bertutur kata kita berubah. Amin. Berubah seperti apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Itulah bertobat. Amin Bapak Ibu. Mau bertobat? Amin. Ya, mau dulu lah. Kalau awalnya sudah tidak mau susah. Ya, yang penting mau dulu. Langsung garap. Gas Bapak Ibu. Amin. Oke, yang ketiga. Poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Sama-sama saya. Menanamkan. Menanamkan. Oke, Yakobus 4 ayat 9. Ya, versi FAYH. Nih ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena di versi FAYH-nya ini dijelaskan dengan lebih detail. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 9 terjemahan firman Allah yang hidup. Biarlah air mata bercucuran karena perbuatan salah yang telah saudara lakukan. Biarlah ada penyesalan dan duka cita yang sesungguhnya. Biarlah kesedihan menggantikan gelak tawa dan kemurungan menggantikan sukaria. Di ayat yang ke-8, FAYH. Dan apabila saudara mendekati Allah, maka Allah akan mendekati saudara. Basuhlah tangan saudara, hai orang berdosa. Penuhilah hati saudara hanya dengan Allah saja. Penuhilah hati saudara hanya dengan Allah saja. Untuk menjadikannya bersih dan setia kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yakobus 4. Itu ayatnya bukan ayat 9. Ayat yang ke-8. Menanamkan apa? Apa yang ditanamkan? Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tanaman. Bukan. Tapi bagaimana di dalam hati kita itu selalu kita penuhi dengan segala sesuatu tentang Tuhan. Lewat apa? Firman, doa, puji-pujian. Amin. Bapak Ibu, di sini ada yang pernah terberkati atau bahasa gampangnya itu tersentuh dengan puji-pujian? Ada angkat tangannya? Pujian apapun dah, pujian lagu rohani. Lihat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Setelah kita mendekat, setelah kita bertobat, langkah berikutnya adalah bagaimana kita menanamkan, artinya menempatkan Allah saja yang ada di hati kita. Seberapa banyak dosis firman yang kita dengarkan, seberapa banyak dosis doa yang kita panjatkan, seberapa banyak dosis puji-pujian yang kita dengarkan.
Sempatkan Bapak Ibu untuk dengarkan lagu-lagu rohani. Kenapa? Itu akan bawa setiap kita untuk jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini kalau kita lewat di jalan, lagunya selalu kongkong ini kok dibanding-banding ke, ya. Kalau di jalan. Ojo tingkir ngombe dawet gitu ya. Kalau di jalan, di tempat kerja mungkin lagunya seperti itu. Tapi pulang di rumah sempetin denger lagu. Amin, Bapak Ibu. Dengerin lagu. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Takkan kekurangan aku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Amin. Sempat. Itu detox ya. Habis nyanyi ojo dibanding-banding ke terus di kuping ya. Detox. Waduh kok dibanding-banding ke galau. Lagunya Joko Tingkir tapi tambah ruwet pikiran nih. Di rumah banyak dengar-dengar lagu rohani. Amin. Kalau mau sambil memuji Tuhan sambil nyanyi, silahkan. Karena itu yang akan bawa engkau dan saya semakin kuat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Jadi ini bukan hanya tentang mistis Bapak Ibu. Saya nggak ngajari Bapak Ibu harus ritual di gunung, di air terjun mana. Enggak. Untuk ketemu Tuhan cukup di rumah bisa Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu gak perlu gelondong, Bapak Ibu hati-hati gelondong. Amin. Gak perlu topo 5 dino 5 wengi moso putih Senin Kemis. Tidak. Di rumah. Amin Bapak Ibu. Lihat, menanamkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama supaya apa? Hati kita bersih. Ini tadi, kena dibanding-bandingin sama Joko Tingkir tadi. Detox, dibersihkan. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Amin. Mendidik orang dalam kebenaran. Supaya hati kita ini apa Bapak Ibu? Bersih. Apa yang kita tanamkan hari ini, itu akan menentukan kebersihan hati kita. Dan yang kedua, ketika engkau tanamkan Tuhan, lewat firman, lewat doa, lewat puji-pujian, imanmu juga akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Maupun dalam keadaan senang maupun susah. Kalau kita ini terus tanamkan Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan dalam hati kita. Iman kita ini loh akan makin kuat dengan sendirinya. Amin. Bapak Ibu saya paling ingat begini. Ada satu kunci khususnya buat kita yang mungkin hari ini sedang mengalami permasalahan. Untuk membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menjaga iman kita. Satu cara yang paling mudah, mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Amin. Mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena saya percaya seberapapun jatuh hidupmu hari ini, Dia masih ada buat engkau. Dan Dia baik buat engkau. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Bapak Ibu, selamatkanku. Mari saya ajak nyanyi ini sebentar. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Amin Bapak Ibu.
Tahu di mana letaknya? Kenapa lagu rohani membersihkan hati kita? Kenapa memperkuat hati kita, iman kita? Amin. Karena akan membuat kita terus ingat akan kebaikan Tuhan dan janji-janjinya. Walaupun hari ini engkau lihat adalah lembah yang kelam, tapi sesungguhnya di depan sana sudah ada anugerah yang menanti. Sesungguhnya di depan sana dalam jalan hidupmu ada hari depan yang penuh harapan yang menanti engkau. Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Mendekat. Yang kedua yang ketiga menanamkan. Sudahkah kita lakukan ini semua? Amin. Nah sekarang ketika Bapak Ibu mendekat, ketika Bapak Ibu bertobat, ketika Bapak Ibu menanamkan, apa sih yang jadi kendala atau apa yang akan kita alami ketika kita melakukan ini semua? Apa yang harus, perhatikan ini ya kata-kata saya, apa yang memang harus kita lalui? Next. Apa? Proses. Tidak jarang untuk engkau mendekat sama Tuhan, untuk kita semua mendekat sama Tuhan, untuk kita ini bertobat, untuk kita ini menanamkan Tuhan dalam hati kita. Tidak jarang kita ini harus melalui air mata Bapak Ibu. Demi air mata. Saya katakan apa? Air mata demi air mata. Memang tidak gampang. Karena lihat, dalam bertobat, dosamu memang diampuni. Tetapi karena Dia Allah yang adil, konsekuensi dari dosanya masih tetap harus dilakoni. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan pasti akan pulihkan. Ya. Tapi Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengalami setiap konsekuensi dari setiap dosa yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Mendidik kita. Nah, bertobat atau berubah itu pasti ada rasa sakit. Betul Bapak Ibu? Ini kata-kata gampangnya yang mungkin Bapak Ibu lebih ngerti. Lek gak biasa nih, rasanya kok gak enak, betul? Biasanya ngene. Loh kok saiki jadi ngene? Pasti gak enak. Jawabannya gimana? Tahan. Penuhi saja pikiran kita, hati kita dengan Kristus. Menanamkan. Amin Bapak Ibu. Yang ngelakoni ini apa Bapak Ibu sendiri? Tidak. Semua kita yuk bareng-bareng. Semuanya ngelakoni. Amin. Proses. Lihat ini, ayat 9 saya akan bacakan. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Yang Tuhan inginkan, kalau kita sudah selesai berbuat salah, jangan tambah tertawa-tawa. Tapi menangislah, merataplah, sesalilah perbuatan itu. Dan berubahlah. Amin. Bukan ketika kita dalam dosa, jatuh dalam dosa, kita tertawa-tawa. Enggak. Menangis, meratap, bertobat. Dan sesudah itu baru Tuhan gantikan ratapanmu dengan sukacita dan tari-tarian. Amin. Firman yang bilang, maaf kalau keras ya, Firman yang bilang. Dan ini bukan cuma buat Bapak Ibu, buat saya juga. Ketika bertobat, itu justru kita ini harus melalui air mata demi air mata. Yakobus, pasal yang keempat, tetap ayat yang ke-9. Poin yang terakhir. Apa yang harus kita lalui? Perendahan diri. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ia akan meninggikan. Kata merendahkan diri. Itu artinya adalah kita membuang ego kita. Sampai, perhatikan ini. Sampai Tuhanlah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan berdaulat penuh itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. No, salah. Justru kita ini harus berjuang
mendekatkan diri sama Tuhan, meletakkan ego kita supaya Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Amin. Saya mau tanya di sini, siapa yang, tidak usah katakan ini, siapa di dalam setiap kehidupan kita yang setiap rencana hidupnya sudah engkau serahkan pada Tuhan, yang sudah bisa berkata, Tuhan, ini hidupku, apa yang engkau mau terjadilah dalam hidupku. Halo? Ini loh yang harus kita lalui Bapak Ibu untuk kita mendekat sama Tuhan. Karena kalau kita masih pegang ego kita nggak akan pernah bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Halo? Amin. Next yang terakhir. Saat semua tadi itu sudah dilakukan, walaupun mungkin Bapak belur ya, Bapak Ibu ya, dan bercucuran air mata. Dia, Tuhan, yang akan membesarkan hati kita dan menolong kita. Bahkan jika semuanya itu sudah terlaksana dengan sempurna, Tuhanlah yang akan mempromosikan kita sampai kepada tempat atau puncak yang tidak pernah kita duga. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita semua yang di tempat ini tidak sendiri. Yuk sama-sama melakukan ini. Sampai setiap kita itu melihat promosi yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan, pesan kuat yang Tuhan mau tanamkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, sudah seberapa dekat kita sama Tuhan? Ya, sudah seberapa kita ini benar-benar punya hubungan yang katanya Bunda itu intim dengan Tuhan. Sudah seberapa kenalkah engkau dengan Tuhan? Mulai ngerti nggak cara kerjanya Tuhan bagaimana? Mulai ngerti nggak apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam gerejamu? Mulai ngerti nggak? Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.